Kita sering berpikir bahwa masalah besar adalah penyebab keretakan hubungan. Menganggap bahwa perbedaan pendapat atau kesalahan fatal adalah penyebab utama. Namun, tanpa kita sadari, lisan yang tak terjaga saat marah dapat menghancurkan segalanya dalam sekejap. Saat emosi memuncak, kita mudah terjebak dalam kata-kata kasar yang menyakitkan. Kesal kepada pasangan, teman, atau keluarga, dan alih-alih mencari jalan keluar, kita justru menambah bahan bakar pada api yang berkobar. Dari sinilah semua berawal. Lisan yang tak terjaga bukan hanya menyakiti orang lain, tapi juga diri sendiri. Seberapa sering kita berkata hal-hal yang kelak akan kita sesali? Menyaksikan pembangunan yang telah dibina runtuh hanya karena satu kalimat yang terucap tanpa dipikirkan. Tidak ada yang bisa memprediksi dampak dari kata-kata. Mari kita face reality dan hadapi fakta pahit ini, karena kebenaran selalu membawa kita lebih dekat kepada perbaikan diri. Kerugian dari kata-kata yang tak terjaga sangat nyata. Bayangkan, sebuah hubungan yang bersinar bisa suram hanya karena satu ucapan yang terlontar di saat marah. Ini bukan sekadar masalah komunikasi, ini adalah pengabaian atas rasa cinta yang sebenarnya. Kita sering berkata tanpa memikirkan dampaknya, dan setelah itu, kita merasakan penyesalan yang mendalam. Ada situasi di mana kamu merasa benar, dan berusaha menyampaikan pendapatmu, namun dalam prosesnya, setiap kata yang keluar menjadi senjata. Terkadang, kita menggunakan istilah yang menyakitkan, tanpa sadar menjadikan diri kita musuh dalam hubungan kita. Pastinya ada saat-saat di mana kita cenderung mengeluarkan all out, dan yang terjadi selanjutnya adalah kerusakan yang amat parah. Kita terjebak dalam lingkaran penuh emosi. Marah, lalu menyesal. Menyesal, tapi kembali mengulang kesalahan yang sama. Ini trap yang sulit dihindari, tapi bukan tidak mungkin untuk keluar dari situ. Namun, seiring berjalannya waktu, luka yang dihasilkan semakin dalam. Itu bukan hanya kata, itu adalah kenangan yang menempel dalam jiwa. Hubungan yang dulunya hangat menjadi dipenuhi dengan ketidakpastian. Rasa aman yang dulunya ada kini sirna, hanya karena kita tak mampu mengendalikan lisan. Kesedihan dan kemarahan dapat memicu kehilangan rasa, bahkan rasa cinta. Ketika emosimu menguasai setiap ucapan, kamu sedang berbicara dari tempat luka, bukan cinta. Kita harus ingat, ucapan yang keluar mencerminkan siapa diri kita pada saat itu. Patah hati seringkali disebabkan oleh barang-barang kecil yang bisa dinafikan menjelma menjadi masalah besar. Dengan memahami bahwa lisan memiliki kuasa, kita bisa berusaha lebih bijaksana dan lebih emosi yang terkelola. Bagaimana kita bisa berharap hubungan berjalan baik jika kita tidak menjaga apa yang keluar dari mulut kita? Hentikan diri untuk berbuat semaunya. Ini adalah panggilan untuk introspeksi, merenungkan tindakan kita dan hasilnya ketika kita bersikap emosional. Kita perlu belajar untuk berbicara dengan cara yang lebih membangun, bahkan saat marah. Kesadaran akan kekuatan lisan seharusnya menjadi motivasi untuk bercermin dan merubah pola pikir. Ini bukan hanya tentang menjaga hubungan, ini tentang menjaga diri sendiri dari kata-kata menghancurkan yang bisa mengukir luka dalam hati. Bayangkan seorang mahasiswa yang terburu-buru saat mendekati deadline tugas. Ketika teman sekelasnya mengingatkan untuk segera mengumpulkan, mereka mungkin berkata, "Gara-gara kamu sendiri, aku jadi tertekan." Meskipun kata-kata tersebut tidak terkesan kasar, tekanan emosi bisa tersampaikan dan mengguncang kedamaian hubungan. Atau seorang ibu yang merasa lelah setelah seharian bekerja. Dia sudah berjuang sekuat tenaga untuk menyiapkan makan malam. Ketika anaknya tidak menyukai masakannya, dia bilang,
Kamu tidak tahu betapa kerasnya aku berusaha. Ucapan yang seharusnya menjadi bentuk kasih sayang, justru bisa menjadi senjata. Contoh lain adalah ketika dua sahabat terlibat dalam debat sengit. Saat satu pihak merasa terpojok, kata-kata seperti, "Kamu tidak pernah mengerti," akan terlontar. Yang sebelumnya adalah dialog penuh kasih, menjadi ajang saling menyerang. Semuanya berawal dari ketidakmampuan menjaga lisan saat emosi melanda. Belum lagi ketika pasangan yang sedang berargumen. Ucapan seperti, "Aku sudah capek mencoba ini," bisa sangat menghancurkan. Sekali ucapan itu terucap, dampaknya dalam jangka panjang bisa mengubah cara pandang dan perasaan. Satu kalimat bisa membangkitkan seluruh kenangan buruk dari masa lalu yang pernah dialami. Seringkali kita terlibat dalam situasi di mana perasaan kita memuncak, dan alhasil, kita melupakan momen indah yang telah kita bangun dengan penuh cinta. Perhatianmu sangat penting, sangat krusial. Kita cenderung lebih fokus pada apa yang membuat kita marah, sampai melupakan rasa sayang yang dulu mengikat. Menyadari bahwa situasi yang tampak sepele mampu mengakibatkan keretakan yang dalam, seharusnya menyadarkan kita untuk lebih bijaksana dengan lisan. Lingkungan sekitar pun dapat mempengaruhi. Dukungan dari orang terdekat sangat membantu dalam menyadari pentingnya komunikasi yang baik. Melibatkan emosi dan pikiran saat berbicara adalah langkah penting untuk menjaga hubungan yang sehat. Keterbatasan ini adalah tantangan yang mungkin dialami orang-orang di sekitar kita. Kebangkitan kesadaran ini harus menjadi bagian dari perjalanan setiap individu dalam menciptakan hubungan yang saling mendukung dan kuat di tengah segala kebisingan yang ada. Jika kita tidak mampu untuk berbicara dengan empati dan pengertian, kita akan terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Bagaimana seharusnya kita bertindak saat marah? Pertama, kita perlu belajar menahan diri. Ini bukan hal yang mudah, namun memiliki kontrol saat berkomunikasi adalah kunci untuk memperbaiki hubungan. Ketika emosimu memuncak, ingatlah untuk bernafas dan merenung sejenak sebelum berbicara. Dengan berdiam sejenak, kita memberi diri waktu untuk memilih kata-kata yang lebih tepat. Mungkin kita perlu menjauh sejenak dari situasi yang memicu kemarahan. Bergerak menjauh dari konflik bisa memberi perspektif yang lebih jelas. Setelah itu, kita bisa kembali dengan lebih tenang dan siap untuk berdiskusi, bukan menyerang. Mengubah pola pikir dari serangan ke kolaborasi adalah langkah penting dalam menjaga hubungan tetap sehat. Mengakui bahwa kita bisa melakukan kesalahan juga sangat penting. Ketika kita meminta maaf dan menciptakan ruang untuk perbaikan, hubungan dapat tumbuh lebih dalam dan lebih kuat. Kemarahan tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Bisa berperan sebagai titik balik, mendekatkan kita karena kita berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan. Ketika kita memahami kekuatan dari kata baika, kita belajar untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasai perkataan kita. Rasa empati harus hadir dalam setiap percakapan, dan ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Ketika kita berkomitmen untuk menjaga lisan kita sebenarnya sedang menyiapkan pondasi untuk hubungan yang lebih sehat dan saling menghargai. Jika kita menginginkan hubungan ini bertahan, kita harus berkomitmen untuk menjaga lisan kita. Ingat, perpisahan bisa ditunda jika kita sepakat untuk memperbaiki cara bicara satu sama lain. Dengan pergeseran ini, kita tidak hanya menjaga hubungan, namun juga memperkuat ikatan satu sama lain sebagai individu yang saling mendukung. Lisan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mampu membangun, namun di sisi lain dapat merobohkan. Ketika kamu berhasil menjaga lisan, kamu telah memberdayakan dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Tingkatkan kesadaran akan dampak setiap kata yang diucapkan. Ingat,
Setiap kata adalah benih yang ditanam. Pilihlah untuk menanam benih baika yang akan tumbuh menjadi hubungan sehat dan berkualitas. Tidak ada yang lebih berarti dibandingkan membangun hubungan yang saling mendukung, saling mengerti, dan saling menghargai. Kesadaran untuk menjaga lisan adalah langkah awal menuju perubahan besar dalam hidupmu. Ambil tindakan sekarang. Ini saatnya untuk bertindak bijak dengan kata-kata. Jaga lisanmu, bangun hubunganmu, dan jadikan hari ini sebagai hari perubahan. Karena setiap keputusan, setiap kata, setiap tindakan, menciptakan dampak yang abadi terhadap hidup kita dan orang-orang yang kita cintai. Ingatlah bahwa masa depan hubunganmu sangat bergantung pada bagaimana kamu mengelola lisanmu saat situasi sulit. Setiap kata yang keluar dari mulutmu berpotensi menjadi penguat atau penghancur. Pilihlah untuk menjadi penguat. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dan jadikan lisan ini sebagai alat untuk menciptakan harmoni, bukan perpecahan. Ketika kita berkomitmen pada proses ini, kita akan menemukan bahwa setiap hubungan akan bertransformasi ke arah yang lebih baik. Mengubah pola pikir kita tentang kata-kata adalah langkah revolusioner, dan kali ini, kita bisa memilih untuk membangun, bukan menghancurkan. Sederhananya, ingatlah bahwa kunci sukses dalam hubungan ada di lisan kita yang dijaga dengan baik. Jangan ragu untuk terus-menerus berlatih dan menunjukkan kepedulian dengan setiap kata yang terucap. Ini adalah kunci untuk menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hubungan yang kita jalani.